Tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada subuh hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh mereka, di waktu pagi mereka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kejadian atau sebuah peperangan lah, yang disebut di dalam sejarah Islam dengan nama Ghazwatu Bani Qainuqa, peperangan Bani Qainuqa. Apa itu Bani Qainuqa? Bani Qainuqa ini adalah salah satu kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi sebagaimana kita ketahui, hadirin jamaah sekalian, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah ada kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah atau di Yathrib ketika itu. Ada 3 kabilah besar. Yang pertama, hadirin jamaah sekalian, namanya Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir. Yang ketiga Bani Quraidah. 3 kabilah ini adalah 3 kabilah besar Yahudi yang ada di kota Madinah. Dan nanti akhirnya ketiga kabilah ini semuanya diusir oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Nah, hadirin jamaah sekalian, pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal, terjadi kejadian peperangan Bani Qainuqa ini. Apa penyebab peperangan Bani Qainuqa ini? Yaitu ada seorang wanita muslimah datang ke pasar Yahudi Bani Qainuqa. Untuk apa dia datang ke pasar Yahudi Bani Qainuqa? Dia datang ke pasar Yahudi Bani Qainuqa untuk menyepuh perhiasannya. Jadi di zaman Rasulullah, awal ketika Rasulullah masuk itu, ekonomi itu dikuasai oleh Yahudi. Ekonomi itu dikuasai oleh Yahudi, sampai kemudian Rasulullah mengutus Abdurrahman bin Auf untuk kemudian mengambil ekonomi ini ke tangan kaum muslimin untuk menguasai pasar. Hadirin jamaah sekalian, maka datanglah wanita muslimah ini ke pasar Yahudi Bani Qainuqa untuk menyepuh perhiasannya. Maka ketika wanita muslimah ini datang ke pasar Yahudi Bani Qainuqa, ada sekelompok lelaki Yahudi yang meminta wanita ini untuk membuka cadarnya. Kebetulan hadirin jamaah sekalian, wanita ini pakai cadar.
ya, pakai niqab, ya, menggunakan menutup aurat secara sempurna. Dan ini pakaian wanita-wanita muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti hukumnya ada khilaf di antara para ulama, ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab, ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan baik hukumnya. Tapi banyak di antara wanita muslimah di zaman Rasulullah itu menggunakan cadar, termasuk para istri Rasulullah. Wajib kalau istri Rasulullah pakai cadar itu hukumnya wajib, ya, hadirnya Pak sekalian. Nah, jadi kalau kita ngelihat ada wanita pakai cadar jangan dihina, Pak, ya. Orang sekarang kadang mulutnya agak berlebihan kepada orang-orang yang pengen mengamalkan Islam secara sempurna ini. Maka wanita ini diminta oleh lelaki muslim ini, lelaki Yahudi itu untuk apa? Membuka cadarnya. Yang sudah pasti dia tidak mau membuka cadarnya. Dia tidak mau. Maka hadirnya mas sekalian, ketika dia menunggu perhiasan dia ini disepuh oleh tukang Yahudi tersebut, tanpa dia sadari, si tukang sepuh Yahudi ini mengaitkan sebuah kaitan di bagian belakang wanita itu. Jadi duduk tenang, tiba-tiba dikaitkan sebuah kaitan. Maka ketika wanita muslimah tersebut berdiri, hadirnya maaf sekalian, tersingkaplah aurat wanita ini di bagian belakangnya. Maka akhirnya hadirnya maaf sekalian, terbuka auratnya. Orang-orang lelaki Yahudi yang tadi meminta dia untuk membuka cadarnya tertawa terbahak-bahak, hadirnya maaf sekalian, ya, tertawa terbahak-bahak, melecehkan dan menghina wanita muslimah ini. Wanita muslimah ini teriak, dia kesedihan bagaimana aurat dia yang dia tutup secara sempurna dilecehkan oleh si tukang sepuh Yahudi tadi. Maka hadirnya maaf sekalian, kejadian itu ternyata dilihat oleh seorang lelaki muslim yang ada di situ. Ketika dia melihat si tukang sepuh Yahudi ini melecehkan wanita muslimah sebegitu rupanya, maka akhirnya dia ambil pedangnya dan langsung dia bunuh si tukang sepuh Yahudi tadi. Dan akhirnya dia pun dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sampai dia pun kemudian meninggal dunia. Orang muslim tersebut akhirnya dikeroyok dan juga akhirnya beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tersebar dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu marah, hadirnya jemaah sekalian. Marah Rasulullah. Karena orang Yahudi Bani Qainuqa sudah berapa kali diperingati Rasulullah untuk menghormati perjanjian. Kan orang Yahudi dan Rasulullah ini punya perjanjian di antara mereka untuk saling menghormati, ya, yang disebut dengan piagam Madinah, ya, untuk menghormati di antara mereka, menjaga Madinah sesama mereka. Tetapi Yahudi Bani Qainuqa lah yang pertama kali berkhianat kepada perjanjian yang mereka buat terhadap Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah mengepung Yahudi Bani Qainuqa. Ya, Rasulullah mengepung Yahudi Bani Qainuqa, ya, dikepung sampai beberapa hari, hadirnya maaf sekalian. Dan kemudian akhirnya orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, ya, ketakutan, ya. Allah berikan rasa takut di dalam diri mereka, ya. Mereka akhirnya ketakutan dan akhirnya mereka menyerah kalah dan menyerahkan urusan mereka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya mas sekalian, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin memutuskan apa yang akan kita putuskan kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, tiba-tiba datanglah seorang tokoh munafik Madinah. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa namanya, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah. Datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, lepaskan saudara-saudaraku ini," yaitu orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Karena memang Abdullah bin Ubay ini pemimpin dari suku Khadraj, ya. Madinah itu kan ada dua kabilah besar, ada Aus, ada Khadraj. Nah, dia ini pemimpin dari suku Khadraj. Khadraj ini punya hubungan persekutuan
antara kabilah Khadraj dan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Maka kata Abdullah bin Ubay bin Salul, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Nah, ini ciri munafik, Pak. Orang munafik itu kalau manggil Rasulullah bukan dengan panggilan yang memuliakan. Panggilannya ya pakai nama aja, Muhammad, wahai Muhammad. Kita kan dilarang, jangan kalian panggil Rasulullah itu seperti kalian memanggil bapak-bapak kalian. Maka hadirnya mas kalian, si Abdullah, kalau para sahabat nggak berani begitu. Kalau sahabat tuh kalau bertemu dengan Rasulullah nundukin pandangan, hormat, ta'zim dengan Rasulullah. Mengatakan ya Rasulullah, ya Nabiullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Itu bahasanya para sahabat. Maka hadirnya main rahmat subhanahu wa ta'ala. Maka si Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, lepaskan saudara-saudaraku ini." Rasulullah kemudian berpaling dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ditarik baju besi Rasulullah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditariknya. Berpaling lagi Rasulullah, ditarik lagi. "Wahai Muhammad, lepaskan saudara-saudaraku ini." Berpaling lagi Rasulullah, ditarik lagi sampai 3 kali hadirnya mas sekalian. Maka setelah itu barulah Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Abdullah bin Ubay, baiklah aku akan lepaskan saudara-saudara engkau ini dari Yahudi Bani Qainuqa dengan satu syarat. Mereka tidak boleh lagi tinggal di kota Madinah ini. Ya, mereka harus pergi, ya, terusir daripada kota Madinah." Akhirnya mereka pergi, berangkat, membawa barang-barang yang mereka bisa bawa. Tinggallah mereka di dusun kecil namanya desa Kirt di perbatasan Syam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Abdullah bin Ubay bin Salul datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, namanya juga adalah Abdullah, tapi Abdullah ibni Samit radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Samit radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh wala dan barokku hanya aku berikan untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan 2 sikap berbeda antara tokoh munafik Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abdullah, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibni Samit radhiyallahu anhu. Maka hadirnya maaf sekalian, Allah menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu suratul Maidah ayat ke-51. Masih ingat Pak Al-Maidah 51? Masih ingat ya? Jakarta heboh gara-gara Al-Maidah 51 kan? Demo kita berjilid-jilid, hadirnya maaf sekalian. Nah, itu asbabun nuzulnya, penyebab ayat ini turun karena 2 sikap yang berbeda antara Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abdullah ibni Samit radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani awliya, sebagai wali-wali kalian, sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sebagai orang yang kalian wala, yang kalian loyal, kalian cinta kepada mereka. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian di antara mereka wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, barang siapa yang berwala, barang siapa yang loyal kepada mereka, fa innahu minhum, kata Rasulullah, sesungguhnya dia termasuk kelompok mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka dari kisah ini hadanya maaf sekalian kita bisa ambil satu pelajaran, Pak. Apa itu? Bagaimana izzatul Islam wal muslimin, bagaimana kemuliaan Islam dan muslimin di zaman itu. Hanya karena satu wanita muslimah dilecehkan di pasar Yahudi Bani Qainuqa, maka Allah usir Yahudi Bani Qainuqa dari kota Madinah. Hanya karena satu wanita muslimah dilecehkan di situ. Kemudian dikepung oleh Rasulullah Yahudi Bani Qainuqa, kemudian yang mereka terusir daripada kota Madinah. Hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah terjadi di zaman para khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya yaitu di zaman Khalifah Bani Abbasiyah. Ya. Jadi setelah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Hasan sebentar 6 bulan. Ya, Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu 6 bulan. Setelah itu Bani Umayyah dipimpin, ya awalnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian hadirin jamaah sekalian, setelah Bani Umayyah ganti Bani Abbasiyah, ya, keturunan daripada Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasulullah SAW. Bani Abbasiyah, pusatnya di Baghdad, ya, Irak. Hadirin jamaah sekalian, Bani Abbasiyah ini ketika itu ada pemimpin mereka namanya Al-Mu'tasim Billah. Di zaman Al-Mu'tasim Billah ada satu negeri namanya adalah Anatolia. Anatolia ini satu negeri di, ya, masuk negara Turki hari ini, perbatasan Syria Turki lah. Hadirin jamaah sekalian, di negeri ini ya ketika itu yaitu negeri yang ikut kepada kekaisaran Bizantium. Kekaisaran apa? Bizantium. Bizantium ini Romawi Timur. Berarti agamanya adalah Nasrani. Ya, agamanya adalah Nasrani. Maka hadirin jamaah sekalian, di kerajaan ini, ya, ternyata ada seorang wanita muslimah yang sedang ditawan dan dijadikan budak di kerajaan tersebut. Jadi di kerajaan ini mereka tinggal di sebuah daerah namanya Anatolia. Ya, ada seorang wanita muslimah yang ditawan dan dijadikan budak. Maka hadirin jamaah sekalian, setiap hari wanita muslimah itu diarak ke pasar, ya, diarak di pasar. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ketika dia ini diarak, kemudian wanita ini dilecehkan oleh lelaki yang ada di sana di pasar tersebut. Ya, dilecehkan oleh beberapa orang lelaki di pasar tersebut. Maka hadirin jamaah sekalian, kemudian wanita ini karena tidak kuatnya, seringnya dia dilecehkan, akhirnya dia berteriak, "Wa ya Mu'tasimah, wahai Al-Mu'tasim Billah, wa ya Mu'tasimah, wahai Al-Mu'tasim Billah, kemana engkau?" Dia berteriak seperti itu hadirin jamaah sekalian. Logikanya Pak, ya, wanita ini, ya, tertawan di Anatolia, di Turki. Khalifah di mana? Di Baghdad. Pusat kekuasaan kaum muslimin ketika itu adalah Baghdad. Kira-kira wanita ini teriak kedengaran nggak oleh khalifah di Baghdad? Nggak kedengaran. Gimana dia teriaknya di Turki, khalifahnya ada di Baghdad. Tapi hadirin jamaah sekalian, ternyata ketika beliau berteriak seperti itu, ada seorang lelaki muslim yang melihatnya. Nah, akhirnya lelaki muslim tahu, oh ternyata wanita ini adalah muslimah. Dia dilecehkan seperti ini di tempat orang kafir. Maka akhirnya hadirin jamaah sekalian, dia mengambil kudanya, dia jalan secepatnya hadirin jamaah sekalian menuju khalifah di Baghdad. Sampai beliau di Baghdad, kemudian menemui khalifah dan dia ceritakanlah apa yang dia lihat di pasar Anatolia tersebut. Maka akhirnya hadirin jamaah sekalian, Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu siapa? Al-Mu'tasim Billah, menulis surat untuk penguasa Anatolia. Ditulis surat, dikirim kepada kerajaan Anatolia. Dikatakan ketika itu, wahai penguasa Anatolia, ini surat dari seorang khalifah
Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman, Al-Mu'tasim billah. Aku mendengar bahwasanya di kerajaanmu ada seorang wanita muslimah yang dilecehkan dan ditawar, dijadikan budak di negeri engkau. Maka dengan datangnya surat ini aku meminta kepada engkau untuk membebaskan wanita muslimah itu. Kalau engkau tidak bebaskan wanita muslimah tersebut, maka aku akan mengirimkan sebuah pasukan yang sangat besar, yang bagian depan pasukan itu ada di depan istanamu dan bagian belakang pasukan itu ada di depan istanaku. Maksudnya saking besarnya pasukan yang akan dikirim, Pak. Ya walaupun itu bahasa kiasan ya, bukan seperti itu. Maksudnya saking besarnya pasukan yang akan dikirim oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Ternyata penguasa Anatolia tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh Al-Mu'tasim billah. Akhirnya Al-Mu'tasim mengumpulkan pasukannya secara besar-besaran dan dia langsung memimpin hadirnya maas sekalian untuk menaklukkan negeri tersebut. Dikepung negeri tersebut oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah. 3 bulan lebih dikepung. Dikepung selama 3 bulan lebih hadirnya maas sekalian. Sampai akhirnya terus dikepung ya, berusaha untuk masuk mereka ke negeri tersebut. Sampai akhirnya hadirnya maas sekalian, kaum muslimin berhasil masuk ke negeri tersebut dan akhirnya penguasa Anatolia kabur melarikan diri dari negerinya dan wanita muslimah ini bisa diselamatkan oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah. Maka akhirnya ya, ketika sudah masuk, Khalifah Al-Mu'tasim billah mencari mana wanita muslimah yang sudah ditawan dan dijadikan budak di negeri tersebut. Dicari-cari dapat, Pak. Oh, ini wanita muslimahnya. Ditanya, wahai wanita muslimah, seorang yang sangat mulia di antara kami, apakah aku sebagai khalifah sudah melaksanakan tugasku? Maka kata wanita muslimah ini, wahai khalifah, sungguh engkau sudah melaksanakan tugasmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat hadirin jamaah sekalian dari 2 kejadian ini. Yang pertama, di zaman Rasulullah ada seorang wanita muslimah dilecehkan di pasar Yahudi Bani Qainuqa, maka kemudian Rasulullah marah dan akhirnya dikepung Yahudi Bani Qainuqa, terusir daripada kota Madinah. Yang kedua, di zaman Khalifah Al-Mu'tasim billah, seorang wanita muslimah dilecehkan di sebuah negeri, yang negeri itu condongnya atau pusatnya adalah Bizantium. Maka hadirin jamaah sekalian, karena ada seorang wanita muslimah di negeri tersebut dilecehkan dan ditawan, dijadikan budak di negeri tersebut, maka akhirnya seorang Khalifah Al-Mu'tasim billah datang ke negeri tersebut, mengepung negeri tersebut dan akhirnya membuat pemimpin mereka kabur melarikan diri daripada negeri mereka. Padahal hanya karena satu wanita muslimah, hadirin jamaah sekalian. Hal ini berbeda terbalik dengan apa yang kita lihat pada akhir-akhir ini, hadirin jamaah sekalian. Sekarang di Gaza sudah berapa korban, Pak? 11.000 lebih. Ya, kemarin katanya gencatan senjata selama 4 hari. Tapi dalam keadaan gencatan senjata itu tetap saja dibombardir. Memang tidak bisa dipercaya omongan kaum monyet ini. Ya, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan gencatan senjata perjanjian tetap aja ada beberapa yang dibombardir oleh mereka. Masya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 11.000 genosida yang terjadi di Gaza. Ya. Dan ini baru sekarang, belum lagi yang dulu-dulu. Udah berapa kali? Ya. Belum lagi hadirin jamaah sekalian, ya, apa yang terjadi di Palestina di tepi baratnya. Kadang-kadang tiba-tiba ada seorang wanita muslimah lagi berjalan ditembak. Berapa tahun yang lalu ada seorang wanita muslimah, beliau penghafal Quran, umurnya kalau nggak salah 17 tahun. Beliau baru pulang, baru selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz. Pulang dia mungkin dari madrasahnya gitu, mau menuju ke rumahnya, tiba-tiba hadirin jamaah terjadi percecokan antara beberapa anak muda dan tentara Israel.
Anak ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dibredel oleh tentara Israel dan akhirnya syahidah, dia meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, dan itu baru yang terjadi di Palestina. Belum yang terjadi di Myanmar. Myanmar sukunya apa? Rohingya. Yang terjadi di Rohingya. Myanmar, hadirin sekalian, ratusan ribu orang menjadi pengungsian, rumah mereka terbakar, ladang-ladang mereka diambil, bahkan ada yang dibunuh, dibakar, diperkosa, hadirin sekalian, anak-anak kecil dibunuh. Kemudian membuat mereka terusir dari negeri yang sudah bertahun-tahun mereka tinggal di situ, beranak pinak di situ. Belum lagi apa yang terjadi di Uighur, Cina. Di Uighur, hadirin sekalian, orang tidak bisa menampakkan identitas keislamannya. Jangankan sholat berjamaah seperti ini, pegang Al-Quran aja bisa ditangkap, pegang pakai peci aja bisa ditangkap. Saya percaya Pak, kisah di Uighur itu Pak, ada seperti ini, saya percaya Pak. Karena kenapa? Saya punya teman kuliah asli Uighur. Teman saya kuliah, satu orang itu orang asli Uighur, dan dia cerita benar apa yang kalian dengar di internet itu, seperti itulah yang terjadi. Bahkan dia bilang beberapa orang paman istrinya sudah ditangkap, nggak tahu kemana sekarang. Ada teman dia juga Abdullah namanya, kuliah di Libya, hadirin masukkan, sampai sekarang nggak tahu kisahnya gimana, nggak tahu apa hidup apa mati, nggak tahu, ngilang aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang bisa kita perbuat? Pemerintahan Islam kita paling mengecam doang. Kejadian yang Palestina ini, ya paling kita cuma bisa mengecam. Bahkan hadirnya masalah kemarin, ya, ketika serangan embargo Israel yang begitu besar, ya, penjajah Israel ini kepada rakyat Gaza, kemudian pemimpin Arab bertemu di Riyadh. Ya, pemimpin Arab bertemu di Riyadh. Ya. Maka kemudian mereka konferensi pers. Biasalah konferensi pers, kemudian apa? Mengecam. Ya, kan kita ujung-ujungnya bisa begitu ya, mengecam. Ya. Mengecam genosida yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Gaza. Ya. Maka apa kata Benyamin Netanyahu Pak? Dengan mulianya, dengan gagahnya Benyamin Netanyahu mengatakan apa? Wahai pemimpin Arab, kalau kalian mau aman sebaiknya kalian diam. Nggak ada izzah, nggak ada kemuliaan. Ya. Rafah itu, gerbang Rafah itu kan apa namanya, bala bantuan itu kan, bantuan kemanusiaan itu kan kalau mau masuk melalui Rafah. Ya, kalau nggak melalui kapal. Kalau dulu pernah kan kita ingat ya kejadian kapal apa Mafi Marmara. Yang kapal dari Turki pengen masuk ke Gaza, di tengah jalan diserak oleh Israel tuh. Ada beberapa orang Indonesia yang ketangkep. Tapi kalau melalui darat itu, kalau mau masuk ke Gaza itu melalui gerbang Rafah Pak, gerbang Rafah. Kalau gerbang Rafah dibuka baru bisa masuk ke Gaza. Hadirin kan gerbang Rafah itu melalui Mesir. Ya. Kalau mau masuk ke situ melalui Mesir. Hadirin yang dirahmati saya itu bingung kadang ya. Ini kan gerbang Rafah tanahnya tanah Mesir. Yang punya Mesir, punya Mesir. Tapi mau buka gerbang Rafah mesti izin Israel. Itu kan gimana? Tanah dia, punya dia. Yang buat temboknya dia sendiri. Ya. Tiba-tiba dia buat tembok untuk membatasi rakyat Gaza, namanya tembok Rafah. Tapi untuk buka bantuan kemanusiaan aja nunggu perintah Israel. Kalau Israel nggak boleh, nggak berani buka. Ya Allah. Sebegitu hinanya kita hari ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika saudara kita dibantai, dibunuh di sana. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kemarin-kemarin ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kenapa hal ini bisa terjadi di zaman Rasulullah, di zaman para khalifah? Islam begitu mulia, begitu hebat, begitu gagah. Ya. Karena satu wanita muslimah dilecehkan di sana, diusir Yahudi Bani Qainuqa, adanya mas kalian. Tetapi hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya paling kita mengecam. Ya.
Sesungguhnya hal ini hadirin jamaah sekalian sudah pernah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Jami'us Shaghir, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza azamat ummatid dunya nuzi'at haibatal Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza azamat ummatid dunya, apabila umatku itu sudah mengagungkan dunia, nuzi'at minha haibatal Islam, akan dicabut kewibawaan Islam. Lihatnya maskan apa yang terjadi kita hari ini. Kenapa umat Islam begitu lemah? Kenapa umat Islam tidak mempunyai izzah? Salah satunya adalah karena kita umat Islam, mayoritas umat Islam di dunia ini cinta dunia. Mayoritas kita ini apa? Cinta dunia. Nggak usah jauh-jauh Pak, kita lihat sekeliling kita aja. Berapa orang hari ini hadirnya Mas Kanyum, kecintaan mereka terhadap dunia itu besar. Kalau ada apa-apa dengan dunianya gelisah. Tapi kalau ada apa-apa dengan akhiratnya biasa-biasa saja. Berapa banyak hari ini orang tua yang gelisahnya bukan main. Kalau anak mereka mohon maaf tidak dapat pekerjaan, kuliah, ya sudah TK, SD, SMP, SMA, ya, kuliah lagi S1 bahkan mungkin S2 sampai. Habis kuliah nggak dapat kerja, orang tuanya bingung. Tapi berapa banyak hari ini hadirnya mas sekalian orang tua yang biasa-biasa saja ketika anaknya nggak sholat subuh, atau ketika anaknya sholat subuhnya kesiangan, biasa aja. Berapa banyak hadirnya mas sekalian orang hari ini untuk mengejar dunia, semua dia lakukan, siang jadi malam, malam jadi siang. Terkadang sholat dia tinggalkan. Halal dianggap halal diambil, apalagi yang haram, ya. Yang haram dimakan, halal haram hantam, hanya untuk mengejar dunia. Ya, belum lagi kalau kita lihat, masya Allah, ya, bagaimana keadaan di seluruh dunia hari ini hadirin yang dirahmati Subhanahu Wa Taala. Ya. Hanya untuk membantu saudara kita di Palestina. Ya. Kemudian ada orang-orang yang bukannya membela Palestina, saudara kita sesama kaum muslimin, malah mereka membela Israel. Israel dalam arti ini bukan Israel Nabi Yakub, ya. Israel ini, ya, Israel nama negara Israel hari ini, ya, jangan disalah persepsikan, ya, karena mereka menamakan nama negara Israel, ya, kita sebut Israel. Padahal Israel ini laqab Nabiullah Yakub alaihi salam, ya. Jadi qaulul haqqi yuradu bihi batilun, kalau kata Imam Ali, kata-kata benar tapi dimaksudnya kebatilan. Jadi Israel ini, Israel yang sekarang menjajah negeri Palestina, ya. Zionis, ya, lebih tepatnya apa? Zionis itu berbeda dengan Yahudi, ya. Zionis gerakan Yahudi, tapi dia gerakan di dalam agama Yahudi, ya, pemikiran, ya, di dalam agama Yahudi yang tidak semua orang Yahudi setuju sebenarnya, ya, terhadap gerakan Zion ini. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa orang malah membela Israel, ya, membela Israel, ya. Dengan sangat senangnya, dengan sangat bangganya dia, ya, kemudian dia beribadah atau apalah di tembok ratapan gitu kan, ya Allah, pakai peci begini, dia di tembok ratapan begini. Masya Allah, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa Pak? Karena cinta dunia. Idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatal Islam. Kalau kita ini cinta dunia, kata Rasulullah, akan dicabut kewibawaan Islam. Hadirin yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu karena pikiran mereka adalah bagaimana akhirat, bagaimana menyebarkan agama,
bagaimana dakwah, bagaimana berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka cari dunia, tapi dunia yang datang ke mereka dalam keadaan hina, hadirnya mas sekalian. Dunia datang sendiri, Pak, hina datang dunia. Umar bin Khattab itu dikisahkan dalam kitab fikih ekonomi Umar. Kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mencapai 3,5 triliun per tahun aset. Miliaran transaksi aset Umar itu per bulan. Masya Allah. Tapi bapak-bapak tahu bagaimana kehidupan Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkadang tidur di bawah pohon kurma di Madinah. Samping Masjid Nabawi ada pohon kurma, dia tidur di situ. Nggak pakai bantal, mantalnya dia lipat dijadiin bantal. Ya. Ketika seorang pangeran dari Persia ketangkep, seorang pangeran dari Persia ketangkep, dibawa menuju Umar. Dibawa menuju Umar, dia pikir Umar ini tinggal di istana yang besar sebagaimana Raja Persia. Raja Persia kan ketika kabur, Raja Persia itu Pak, ketika kabur itu, ketika kalah nih pas perang Qadisiyah itu, kan kabur rajanya. Itu bawa 1.000 prajurit, 1.000 tukang masak, sama 1.000 orang yang ngurusin burung. Kaburnya aja bawa 3.000 orang. Kabur nih, bukan tinggal di situ, kabur. Bawa 3.000 orang. Maka dia pikir mungkin sama seperti Raja Persia yang tinggalnya di tempat yang megah, istananya hebat, mewah. Ternyata ketika dia sampai ke Madinah, dia bingung. Ngapain orang dia ketika itu duduk di samping masjid. Umar lagi tiduran di samping Masjid Nabawi. Kemudian semua orang duduk dengan tenang, nggak mau mengganggu tidurnya Umar. Dia bilang, apa yang kalian tunggu? Orang bilang, diam. Kok diam? Oh, jangan-jangan ini yang lagi tidur ini khalifah. Dia nggak tahu kalau ini yang tidur ini adalah khalifah. Tidur di pelepah kurma dengan santai. Ya. Maka ketika ada suara, Umar bangun ngelihat, oh ini yang sudah berkhianat kepada kaum muslimin yang ada di Persia, ya, yang kemudian membunuh beberapa orang sahabat. Ya. Kaget dia, gimana soal, dan akhirnya kisah terakhirnya orang ini kemudian masuk Islam. Orang ini kemudian masuk Islam karena kagumnya dia melihat perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ketika penaklukan Al-Quds, ya, Al-Quds itu bahasa Arab. Bahasa sekarangnya Ibraninya diubah oleh Israel dengan Yerusalem, ya, Darussalam, ya, Yerusalem disebutnya, hadirnya mas sekali. Nah, ketika penaklukan Al-Quds, ya, Al-Quds ini kan ketika itu di zaman Umar itu dikuasai oleh Romawi. Jadi agamanya ketika itu adalah Kristen, tapi Kristennya bukan Kristen Katolik, ya, Kristen Ortodok. Ya. Nah, adanya mas sekalian, ketika dikuasai oleh Romawi ini, pemimpin yang menaklukkan Syam ketika itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, sekarang nama Katibur Rasmi, Natiqur Rasmi, juru bicara resmi daripada Hamas, ya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Hadirnya mas sekalian, Abu Ubaidah ketika dia menaklukkan, ingin masuk ke dalam kota Al-Quds, ya, maka pemimpin Al-Quds ketika itu ataupun biaranya atau pendetanya, rahibnya tidak mau memberikan kunci kota Al-Quds ini kecuali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka akhirnya Abu Ubaidah buat surat kepada Umar. Datang Umar, hadirnya mas sekalian, ya, menerima surat dari Abu Ubaidah. Akhirnya Umar datang. Ketika Umar datang, hadirnya mas sekalian, ketika itu Umar hanya naik 1 ekor keledai, yang keledai itu nggak bisa dinaikin berdua. Ya. Jadi Umar datang berdua dengan budaknya. Ya. Karena pakai keledai, maka terkadang budaknya yang naik di atas keledainya, terkadang keledainya yang turun, budaknya yang turun, Umar naik di atas keledai. Jadi gantian, kadang Umar di atas, budaknya di bawah. Kadang Umar di bawah, budaknya di atas. Ketika nyampe Al-Quds, hadirnya ma'as sekalian, posisi Umar lagi jalan, budaknya di atas.
Maka banyak orang karena nggak tahu siapa itu Umar, dipikir budaknya ini khalifah. Padahal khalifah itu yang menuntun keledainya. Sampai patriotik itu kan, kaget bukan main itu. Ya, pemimpin Yerusalem, pemimpin Al-Quds ketika itu. Wah, ini dia nih, ya, seorang khalifah kaum muslimin, ya, yang dengan sederhananya, hadirnya mas sekalian dengan kehidupan sederhana seperti itu, tetapi dunia didatangkan oleh mereka, hadirnya mas sekalian. Ya. Madinah mendapatkan harta rampasan perang yang tidak pernah didapatkan oleh sebelumnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para sahabat seperti itu? Karena tujuan hidup mereka ini bukan dunia. Tujuan hidup mereka ini adalah akhirat. Allah datangkan dunia dalam kehidupan mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammuhu." Barang siapa yang kegundahannya itu dunia. Jadi tiap hari pikirannya dunia. Ya, bisnis, apalagi klien. Wah, pokoknya proyek. Pikirannya itu terus. Sampai kadang depan Masjidil Haram masih nelpon ngomongin proyek. Depan masjid lagi tahu apa? Masih ngomongin proyek. Ya Allah, kayak nggak ada tempat yang lain aja. Ya. Kadang saya itu sedih gitu kan kalau lagi umroh gitu. Sudah dibangunin subuh, ayo Pak subuh ke masjid. Enggak. Akhirnya subuhnya kesiangan. Ya Allah, di Masjidil Haram. Tetap aja sholat subuhnya kesiangan. Subhanallah. Ya. Hadirin yang kata Rasulullah, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang tujuan hidupnya, kegundahannya itu selalu dunia. Ya. Farraqallahu lahu syamlahu. Ya. Maka Allah akan cerai-beraikan semua urusan dia. Urusan ini nggak selesai, urusan ini nggak selesai, urusan bisnisnya nggak selesai, urusan keluarganya nggak selesai, urusan anaknya nggak selesai, urusan istrinya nggak selesai. Semua urusannya nggak ada yang selesai. Farraqallahu lahu syamlahu wa la ya'ti minad dunya illa bima kutibalah, dan tidaklah dunia itu datang kepada dia kecuali memang sudah ditakdirkan untuk dia. Kan sudah ditakdirin 1400 tahun sebelum kita meninggal, Allah sudah takdirin nanti rezeki kamu segini. Waman kanati hammuhul akhirah, barang siapa yang kegundahannya itu akhirat. Wah, sedih kalau misalnya nggak dapat tahajud malam ini. Sedih kalau misalnya ada keluarganya yang belum tutup aurat, nggak pakai jilbab. Sedih kalau misalnya ada anaknya yang mungkin belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya belum sholat, gelisah. Pokoknya gundahnya adalah akhirat. Maka kata Rasulullah SAW, faraqal jamma Allahu lahu syamluhu. Semua urusan dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimudahkan urusannya. Urusan ini mudah, urusan ini mudah. Ya, urusan tanah mudah, urusan bisnisnya mudah, semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ya'ti minad dunya wa hiya raghibah. Dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan mengemis-ngemis. Dunia yang datang ngemis sama dia, minta dipakai dunia ini untuk dia. Masya Allah. Nah, itu kalau kita bisa menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Ini yang pertama kata Rasulullah, idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatal Islam. Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, akan dicabut kewibawaan Islam. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza tarakatil amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatul wahyi, akan diharamkan keberkahan wahyu. Jadi kalau kita sudah nggak mau dakwah lagi, nggak mau ngajak orang taat kepada Allah, ya cuek aja. Tetangga nggak sholat, biarin aja, urusan dia masing-masing. Saudara kita nggak sholat, biarin aja, urusan dia masing-masing. Anak kita nggak sholat, biarin aja lah, masih muda. Apa kata Rasulullah? Hurimat barakatal wahyi, akan diharamkan keberkahan wahyu. Artinya Al-Quran ini tidak lagi menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran ini yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita, menjadi jalan hidup kita.
Tapi Al-Quran ini hanya mungkin hanya menjadi pajangan di rumah kita atau menjadi perlombaan doang. Tapi tidak bisa menuntun hidup kita menuju jalan hidup yang benar sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW. Diangkat keberkahan wahyu. Karena kenapa? Meninggalkan dakwah, nggak mau dakwah lagi. Dan terkadang hadirnya mas kalian, banyak orang ini salah paham, Pak. Banyak orang mengatakan dakwah ini tugasnya ustadz, tugasnya kiai, tugasnya ulama. Enggak, Pak. Tugas setiap individu muslim itu dakwah. Tugas individu muslim itu tugasnya apa? Dakwah. Kalau ustadz, kiai, ya dakwah juga mereka punya tugas. Tapi tugas selain dakwah mereka punya tugas yang lain. Apa? Ngajar, ngasih fatwa, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mubah. Nah, kalau ini nggak boleh sembarangan. Harus yang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu bahaya, nanti dia bicara sesuatu yang bukan dari Allah. Tapi kalau dakwah, ngajak orang sholat, ngajak orang taat, melarang orang untuk berbuat maksiat, ini tugas kita, tugas setiap individu muslim. Mastata'tum, semampu kita. Dan kalau kita tidak mau dakwah, cuek aja dengan keadaan yang ada di sekitar kita, nggak ada gundah, nggak ada. Kan kadang dakwah itu dari pikiran. Ngelihat orang nggak sholat ada kegelisahan, ya Allah kesian. Walaupun mungkin nggak bisa langsung, paling tidak doain dia. Ya Allah, orang ini belum dapat hidayah, kesian, ya Allah doain. Kita doain, ya Allah beri hidayah dia, ya Allah mudah-mudahan dia mau sholat. Ada pikiran, itu dakwah adanya masalah. Ada kegelisahan dalam hati kita ketika melihat orang tidak taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, wa idza tasabat ummati, dan apabila umatku itu sudah saling menghina di antara mereka, saling menghina, saqatat min ainillah, kata Rasulullah, akan jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok A menghina kelompok B, kelompok B menghina kelompok C, saling menghina di antara mereka. Apa kata Rasulullah? Saqatat min ainillah, Allah tidak mau memandang mereka lagi, akan jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, dalam Al-Qur'an kan Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu yang bersaudara. Ada enggak Pak di Al-Qur'an Allah berfirman innama NU ikhwah? Ada enggak? Enggak ada. NU-nya belum ada zaman itu. Innama Muhammadiyah ikhwah, ada enggak? Enggak ada. Innama Salafi ikhwah, ada enggak? Innama Persis ikhwah, ada enggak? Enggak ada. Innamal mu'minun, hanyalah orang beriman, mau mazhabnya apa, mau golongannya apa, kelompoknya apa, ormasnya apa, kita semua saudara di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara semua, Pak. Nah, kita ini jangan ta'assub, fanatisme mazhab. Kalau bukan kelompok saya nggak mau. Kalau ngaji, mau ngaji, tapi sama kelompoknya aja. Kalau bukan kelompoknya nggak mau ngaji. Jawab salam atau ngasih salam kalau sama kelompoknya aja. Kalau nggak kelompoknya nggak mau. Sedekah sama kelompoknya aja. Kalau nggak sama kelompoknya nggak mau. Waduh, bahaya pemikiran seperti itu. Ini fanatisme mazhab. Banyak yang terjadi hari ini. Saya ngisi di Bandar Udara di Halim Perdana Kusuma, Pak. Itu ada majelis yang dibuat oleh masjid. Ada majelis sendiri. Jadi jamaah buat sendiri. Tapi akhirnya yang jamaah buat sendiri ditutup oleh DKM. Karena kenapa? DKM-nya kesel, Pak. Giliran masjid yang dibuat oleh masjid nggak ada yang hadir. Kayak anti gitu. Ngelihat tuh kabur. Karena bukan kelompoknya. Kalau dari kelompoknya, dari ujung kota, dari ujung mana datang semuanya. Nah, ini penyakit. Kenapa harus milih-milih seperti itu? Kalau ustadz saya nggak apa-apa ngaji, kalau ustadz yang lain saya nggak mau. Waduh, bahaya ini. Sampai akhirnya, wah, ketua DKM-nya nggak bagus ini. Di-cut akhirnya. Hanya buat pengajian yang punya DKM. Selain punya DKM nggak.
Jadi hadirnya mas sekalian, innamal mu'minuna ikhwah, kita ini siapapun madhabnya apa, selama masih ahlus sunnah wal jamaah, mau Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semua saudara. Lo imam 4 madhab ini, Imam Syafi'i itu gurunya adalah Imam Malik, ya, Imam Malik, ya, itu gurunya Imam Syafi'i, dan murid yang paling brilian di antara muridnya Imam Syafi'i, di antara muridnya Imam Malik itu adalah Imam Syafi'i. Muridnya, guru murid itu. Ya. Imam Syafi'i punya murid siapa? Imam Ahmad bin Hambal, atau kita sebut dengan Imam Hambali. Kata Imam Hambali apa dia katakan? Ya. Tidaklah pernah aku sholat kecuali setiap selesai sholat aku doakan guruku Syafi'i. Jadi antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini guru dan murid, tapi mereka berbeda pendapat biasa. Berbeda pendapat itu biasa. Yang penting adalah usul akidahnya sama. Maka mereka bersaudara di atas keimanan. Maka hadirnya masa kalau kita sudah saling menghina, ya, kayak sekarang yang terjadi di Hamas, ya, tiba-tiba ada orang kemudian yang terjadi di Palestina, masih ngeributin Hamas Fatah, Hamas Fatah. Hamas Fatahnya udah bersatu, kok kita masih ribut di sini masalah itu gitu. Nah, ini aneh. Oh, kemudian ada lagi yang mengatakan, ya kita biasa aja lah, nggak usah terlalu ini sama orang Palestina, gitu kan? Kenapa? Ya Hamas itu kan Syiah Rafidhah. Ya Allah, tuduhan kejam kepada pendiri. Syekh Ahmad Yasin ini ulama, alumni Azhar. Ya, Azhar nggak Syiah, ya, alumni Azhar. Ya, siapa pendiri daripada Hamas? Ya. Tapi mereka menuduh dengan sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau kita saling menghina di antara kaum muslimin, apa kata Rasulullah SAW? Saqatat min ainillah, akan jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mau lihat kita, Pak. Jangankan kita nih, Pak, jangankan enggak Allah, teman aja nih enggak mau ngelihat kita, maksudnya dicuekin sama teman enggak enak. Ini teman baik. Wow, dulunya makan bareng, udah kenal deket, keluarga deket. Tiba-tiba SMS nggak dibalas, WA dibaca doang, telepon di reject. Loh, aneh, salah apaan? Tiba-tiba nggak ada jawaban. Kira-kira kita enak nggak, Pak? Hati kita kesel nggak? Kesel, kenapa kok teman saya tiba-tiba begini? Saya WA nggak dibalas, jadi nggak dianggap gitu. Itu sesama manusia. Gimana kalau Allah nggak mau lihat kita? Masya Allah, sedih adanya mas sekalian. Maka kalau kita masih saling menghina di antara kita, merasa lebih baik daripada orang lain, ini penyakit iblis. Iblis itu merasa lebih baik. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah. Wa khalaqtani min nar, dan engkau ciptakan aku dari api. Merasa lebih baik daripada Adam. Allah usir iblis daripada Allah kemudian laknat iblis sampai hari kiamat. Nabi Adam berbuat salah juga, makan buah khuldi. Ya, salah enggak Nabi Adam? Salah. Tapi apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Sama-sama salah, tapi kesalahan iblis karena sombong, terlaknat dia sampai hari kiamat, nanti kekal selamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam salah, tapi karena maksiat, karena kesalahan dia dan mengakui kesalahannya, Allah terima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya maka mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Ya. Maka 3 hal ini sebab kelemahan kita. Yang pertama yaitu apa? Cinta dunia, mengidolakan dunia, seolah-olah dunia ini hebat. Ya. Yang kedua hadirin mas sekalian apa? Meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga hadirin mas sekalian apa? Ya, saling menghina di antara kaum muslimin, tidak menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Biasanya ada sesi tanya jawab atau gimana, Pak? Hah? Nggak ada ya? Silakan kalau ada yang nanya silakan. Ya, nggak ada, apa ada?
Cukup ya, insyaallah. Oke, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Setengah 7 pas ya. Langsung israk.